Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kamis 26 Juni 2025, renungan kita berjudul FOMO versus Uga Hari. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Lukas 3 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." FOMO adalah singkatan dari fear of missing out, yang berarti perasaan takut ketinggalan tren. Istilah ini diperkenalkan oleh Patrick McGinnis. FOMO merupakan fenomena psikologis yang bisa mempengaruhi kesejahteraan emosional dan mental seseorang. Beberapa gejala yang bisa muncul saat mengalami FOMO adalah: 1. Merasa gelisah jika melihat orang lain melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan. Yang kedua, membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih bahagia. Ketiga, mengunggah momen yang dilalui di media sosial agar mendapat pengakuan dari orang lain. FOMO berdampak negatif, seperti mengurangi harga diri dan mempengaruhi pembentukan tujuan hidup jangka panjang. Seseorang dengan FOMO menganggap kehidupan orang lain lebih menyenangkan, sehingga akan berusaha melakukan hal yang sama. Contohnya, ketika dia melihat temannya membeli handphone tipe terbaru yang canggih, maka ia akan berusaha membelinya juga, walaupun terkadang dia harus berhutang demi memenuhi keinginannya tersebut. Bukankah hal ini sangat tidak bijak? Berhutang hanya untuk memenuhi keinginan semata. Tidak jarang banyak yang terlilit hutang karena terjangkit fenomena FOMO. Lalu, apa yang dimaksud dengan Uga Hari? Uga Hari adalah kata sifat yang berarti sederhana dan bersahaja. Kata ini juga dapat diartikan sebagai gaya hidup minimalis. Kehidupan yang tidak berkekurangan, tetapi juga tidak berlebihan atau bermewah-mewahan. Bahasa Jawa, sakmadyo, kira-kira setara dengan kata Uga Hari. Sangat menarik kita perhatikan bahwa John Wesley, seorang tokoh reformator yang terkenal, sudah mengajarkan gaya hidup Uga Hari ini. Ketika John Wesley memulai karier pelayanannya, gaji yang dia dapatkan adalah 30 pound sterling. Dari 30 pound sterling tersebut, dia pakai 28 pound sterling untuk keperluan hidupnya. Yang 2 pound sterling dia bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ketika gajinya meningkat 2 kali lipat, dia tetap hanya menggunakan 28 pound sterling untuk keperluan hidupnya, dan sisanya dia simpan dan berikan bagi yang membutuhkan. Sampai akhirnya gajinya sekitar 1.400 pound sterling. Dia tetap menggunakan hanya 28 pound sterling untuk keperluan hidup, dan sisanya dia simpan dan dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Inilah gaya hidup Uga Hari. Hari ini kita membandingkan antara FOMO dan Uga Hari. Sebagai anak-anak Tuhan, sebaiknya kita memilih gaya hidup Uga Hari, yaitu sederhana dan secukupnya. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan sampai kita terjangkit FOMO yang menganggap kehidupan orang lain lebih menyenangkan.
Seseorang yang terjangkit fenomena FOMO tidak jarang demi mengikuti tren dan mendapat pengakuan orang lain. Akhirnya, jatuh dalam jerat hutang yang menyiksa. Yohanes Pembaptis dengan urapan dari Tuhan telah menasihati kita agar mencukupkan diri dengan gaji yang ada. Jangan hidup bermewah-mewahan atau berfoya-foya tanpa mau berbagi untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Kata-kata bijak hari ini, kalahkan perasaan takut ketinggalan tren dengan konsep hidup sederhana dan bersahaja. Mari Bapak Ibu, kita menutup renungan kita dengan berdoa bersama-sama. Bapa, tolong aku agar dapat mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Aku tidak ingin terjangkit fenomena FOMO. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mohon. Amin. Mari kita belajar hidup sederhana, tanpa harus membuang cita-cita yang tinggi. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.